Halo, selamat datang pada video pembelajaran hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai hubungan sindroma metabolik dengan periodontitis. Berikut ini adalah tim pembuat video edukasi ini. Yang pertama adalah Dr. Gigi Pitu Wulandari, Sarjana Psikologi SP/Perio Subspesialis MPK. Lalu kemudian ada Dr. Gigi Irna Caroline Sembiring SP/Perio. Lalu Dr. Gigi Steven, kemudian Adeliana Dwi Ananda SKG, Angelina Betty Siburian SKG, dan Ardia Wiyanda Ivanka SKG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kali ini. Video pembelajaran kali ini berjudul tentang hubungan sindroma metabolik dengan tingkat keparahan periodontitis. Seperti kita ketahui, makin lama prevalensi penderita sindroma metabolik dan juga penyakit periodontal khususnya periodontitis semakin meningkat. Hal ini membahayakan terhadap kesehatan bagi penderitanya. Untuk itu, pada video pembelajaran kali ini akan disampaikan terkait definisi sindrom metabolik, tanda-tanda sindroma metabolik, penyakit periodontal, dan juga bahaya penyakit periodontal, serta ciri-cirinya. Dan pada video pembelajaran ini akan juga dipaparkan mengenai perawatan terhadap pasien sindroma metabolik dan juga periodontitis. Selamat menyaksikan video pembelajaran. Tahukah Anda bahwa penyakit sindroma metabolik memiliki hubungan yang sangat erat dengan periodontitis? Berdasarkan data Riskesdas pada tahun 2018, 23% penduduk Indonesia menderita sindroma metabolik. Sumber yang sama menyatakan bahwa 50% penduduk Indonesia memiliki masalah gigi dan mulut dan 74%-nya merupakan periodontitis. Mari kita bahas lebih dalam mengenai sindroma metabolik. Sindroma metabolik merupakan kondisi kompleks yang timbul dari obesitas yang melibatkan hipertensi, metabolisme kadar gula darah, dan lemak yang tidak normal. Seseorang dikatakan memiliki sindroma metabolik jika mengalami 3 dari 5 tanda berikut ini: obesitas abdominal, hipertensi, hiperglikemia, dislipidemia, dan resistensi insulin. Obesitas merupakan kondisi berat badan melebihi batas normal karena adanya penumpukan lemak berlebih di dalam tubuh. Asupan kalori lebih banyak dibandingkan jumlah kalori yang dibakar, sehingga tubuh akan menyimpan kalori yang tidak digunakan dalam bentuk lemak. Bagaimana ciri-ciri orang obesitas? Orang yang obesitas dapat dinilai dari indeks massa tubuh lebih dari 30 kg per meter kuadrat. Untuk wanita, rasio pinggang dan pinggul adalah di atas 0,85 dan untuk pria, rasio pinggang dan pinggul di atas 0,9. Hipertensi merupakan kondisi di mana tekanan darah mencapai di atas atau sama dengan 140/90 mmHg yang sering terjadi dan dapat menjadi hal yang serius apabila tidak dirawat. Orang yang menderita hipertensi memiliki gejala sebagai berikut: sakit kepala, nyeri dada, pusing, sulit bernafas, irama jantung tidak teratur, muntah, penglihatan kabur, kecemasan, mual, berdengung di telinga, mimisan, dan kebingungan. Berapa batas normal tekanan darah? Tekanan darah normal berada pada kisaran nilai di bawah atau sama dengan 130/85 mmHg yang dilakukan dengan pemeriksaan sphygmomanometer. Selanjutnya adalah resistensi insulin. Resistensi insulin merupakan penyakit sistemik kronis yang ditandai dengan meningkatnya kadar glukosa darah yang seiring berjalannya waktu dapat menyebabkan kerusakan pada jantung, pembuluh darah, dan ginjal. Berapa batas normal gula darah? Gula darah normal berada pada kisaran nilai 70/130 mg per desiliter yang diukur dengan pemeriksaan darah. Dislipidemia merupakan gangguan pada lipid atau lemak di dalam tubuh.
Peningkatan kadar lemak dapat diketahui dengan meningkatnya kolesterol dari pemeriksaan darah di laboratorium. Ada dua jenis kolesterol, yaitu high density lipoprotein atau HDL dan low density lipoprotein atau LDL. High density lipoprotein atau yang biasa dikenal dengan kolesterol baik berfungsi untuk mencegah terjadinya ateroma atau penyempitan pembuluh darah akibat lemak. Sedangkan low density lipoprotein atau yang biasa dikenal dengan kolesterol jahat merupakan salah satu penyebab utama pembentukan ateroma. Berapa batas normal HDL dan LDL? Kadar normal trigliserida dalam darah berada pada kisaran di bawah 150 mg per desiliter, di mana kadar HDLC normal wanita adalah di bawah 50 mg per desiliter dan kadar HDLC normal pria adalah di bawah 40 mg per desiliter. Pemeriksaannya dilakukan menggunakan sampel darah yang diperiksa di laboratorium. Bagaimana solusi agar tidak terkena sindroma metabolik? Hal yang dapat dilakukan adalah melakukan pemeriksaan rutin ke dokter umum. Selanjutnya, melakukan perubahan pola makan, yaitu mengganti makanan yang mengandung banyak lemak dan minyak menjadi makanan yang kaya serat dan protein. Perlu juga dilakukan perubahan aktivitas, yaitu melakukan olahraga rutin 30 menit sehari yang dilakukan 5-7 hari seminggu pada intensitas sedang. Apa ya hubungan sindroma metabolik dan periodontitis? Ternyata sindroma metabolik dan periodontitis memiliki hubungan timbal balik yang dapat memengaruhi satu sama lain. Seseorang yang mengalami sindroma metabolik mengakibatkan perubahan mekanisme pertahanan terhadap plak bakteri dan akan berdampak buruk pada jaringan periodontal. Sedangkan peradangan yang terjadi selama periodontitis akan memicu respon inflamasi dan mendorong timbulnya resistensi insulin. Bagaimana sindroma metabolik dapat mempengaruhi mekanisme pertahanan terhadap plak bakteri? Sindroma metabolik terdiri atas beberapa komponen. Komponen-komponen tersebut memiliki peranannya masing-masing dalam mempengaruhi jaringan periodontal. Pertama, obesitas mengalirkan kelebihan lemak ke berbagai organ, terutama otot dan hati, yang dapat meningkatkan infiltrasi makrofag sehingga merangsang produksi protein fase akut yang mempengaruhi kemampuan pertahanan jaringan periodontal terhadap bakteri. Obesitas juga menyebabkan keadaan proinflamasi yang memicu keadaan stres oksidatif yang menyebabkan destruksi jaringan periodontal. Kedua, hiperglikemia. Jika seseorang mengalami hiperglikemia, terjadi penghambatan difusi oksigen dan perubahan mediator imun yang menyebabkan respon inflamasi tidak stabil sehingga pemulihan jaringan gusi menjadi tidak memadai. Ketiga, hipertensi. Hipertensi berkaitan dengan obesitas dan hiperglikemia yang memicu peningkatan sistem saraf sehingga merusak integritas endotel pada pembuluh darah. Keempat, dislipidemia. Jaringan lemak penderita sindroma metabolik mengeluarkan zat inflamasi berlebihan sehingga tubuh mengalami peradangan. Peradangan menyebabkan tubuh lebih rentan terhadap paparan mikroba dan patogen, terutama bakteri yang masuk di dalam mulut. Bakteri dalam mulut dapat menyebabkan penyakit periodontitis. Bakteri akan membentuk biofilm dan membentuk plak pada gigi. Plak yang tidak dihilangkan dapat mengeras menjadi karang gigi. Karang gigi apabila dibiarkan dapat menyebabkan peradangan pada gusi sehingga terjadi periodontitis. Sekarang, mari kita bahas periodontitis.
Periodontitis merupakan penyakit multifaktorial yang menyebabkan peradangan pada jaringan periodontal. Secara umum disebabkan oleh plak bakteri pada permukaan gigi. Plak berupa lapisan tipis biofilm yang berisi kumpulan mikroorganisme patogen. Jaringan periodontal terdiri dari gusi atau gingiva, ligamen periodontal, sementum, dan tulang alveolar. Bagaimana gambaran periodontitis? Gusi mengalami kehilangan perlekatan dengan gigi disertai kehilangan tulang. Inflamasi jaringan periodontal dengan migrasi junctional epithelium ke arah apikal, kehilangan perlekatan tulang, dan resorpsi tulang alveolar. Bahaya penyakit periodontitis dapat menyebabkan kehilangan gigi. Penyakit periodontal yang parah dapat menyebabkan kerusakan yang parah pada tulang dan jaringan pendukung gigi yang berujung pada goyangnya dan tanggalnya gigi. Penyakit periodontitis juga dapat menyebabkan penyebaran infeksi. Infeksi bakteri pada gusi dapat menyebar ke jaringan di sekitarnya, menyebabkan kondisi yang lebih serius seperti abses atau infeksi sistemik. Bahaya selanjutnya adalah peningkatan risiko penyakit jantung. Penelitian menunjukkan adanya hubungan antara periodontitis dan penyakit jantung, termasuk aterosklerosis atau penyempitan arteri. Periodontitis juga dapat menyebabkan penyakit pernapasan. Bakteri dari periodontitis bisa masuk ke saluran pernapasan yang dapat memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Bagaimana periodontitis dapat mempengaruhi mekanisme sindroma metabolik? Periodontitis mendorong terjadinya resistensi insulin yang menyebabkan peningkatan aktivitas pertahanan sehingga mengganggu keseimbangan fisiologis dan menyebabkan stres oksidatif. Stres oksidatif dapat memicu peradangan kronis tingkat rendah yang sering terlihat pada penderita sindroma metabolik. Peradangan ini dapat berkembang menjadi resistensi insulin dan obesitas. Kemudian, bagaimana solusinya? Solusi dari penyakit periodontitis adalah dengan melakukan perawatan periodontal. Tujuan utama dilakukan terapi periodontal adalah eliminasi penyebab utama penyakit periodontal dan faktor lokal yang memperberat penyakit periodontal. Dokter gigi perlu menekankan pentingnya terapi periodontal dan memotivasi pasien untuk terus menjaga dan memelihara kebersihan dan kesehatan rongga mulut. Untuk itu, terapi periodontal dibagi menjadi 3, yaitu pencegahan, perawatan, dan pemeliharaan. Pada tahap pencegahan, pasien diarahkan untuk meningkatkan kebersihan mulut pasien dan juga menghilangkan faktor sumber penyakit. Pasien juga diarahkan untuk melakukan pemeriksaan rutin ke dokter gigi setiap 3-6 bulan sekali untuk deteksi dini masalah periodontal. Pasien juga diminta untuk melakukan kontrol diet dengan mengonsumsi makanan yang kaya akan vitamin C untuk mendukung kesehatan gigi dan gusi. Pasien dianjurkan untuk berhenti merokok karena rokok dapat meningkatkan risiko periodontitis. Selanjutnya adalah tahap perawatan. Tahap perawatan bertujuan untuk mengendalikan infeksi, menghentikan progresi penyakit, dan memperbaiki kesehatan gusi dan tulang penyangga gigi. Perawatan periodontitis dilakukan oleh dokter gigi. Pada tahap perawatan dilakukan scaling yang bertujuan untuk menghilangkan plak dan karang gigi. Selanjutnya adalah tahap pemeliharaan. Terapi periodontal membutuhkan perencanaan jangka panjang. Tanpa adanya tahap pemeliharaan setelah perawatan periodontal, maka mudah terjadi rekurensi kembali penyakit periodontal. Pemeliharaan dapat dilakukan dengan cara sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur, dan melakukan flossing setelah menyikat gigi. Baiklah, sampai di ujung akhir dari video pembelajaran ini. Pada video pembelajaran telah dipaparkan mengenai definisi sindroma metabolik, penyebabnya, tanda-tanda klinisnya, demikian juga dengan kondisi periodontitis, bahkan sampai perawatan sindroma metabolik dan juga periodontitis. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan bermanfaat bagi para klinisi, juga pasien-pasien yang sindroma metabolik,
Dan nantinya diharapkan dengan adanya video pembelajaran ini mampu membantu untuk menurunkan prevalensi penderita sindroma metabolik dan juga penderita penyakit periodontitis. Saya tutup video pembelajaran ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kita kali ini. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu pada video pembelajaran lainnya.